Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholawatuhu wassalamuhu ala rasulillah, amma ba'du. Bapak Ibu dosen dimanapun berada, kembali lagi bersama kami Kang Ahlis di channel YouTube Ahlis Update. Jadi ini banyak sekali, masih banyak sekali Bapak Ibu dosen yang japri ke saya ya, DM bahwa masih banyak yang kebingungan antara item-item pertanyaan ini ya, pertanyaan itu ya di penilaian persepsional ya, ini masuk kategori pertanyaan negatif atau positif ya, itu loh ya. Jadi di penilaian ya, ada atasan, teman sejawat itu 3 orang, kemudian ada mahasiswa ini 5 orang, kemudian kita sendiri dosen yang sertifikasi ini 1 orang ya. Ini nanti nilainya diakumulasi, di rata-rata ketemulah rata-ratanya, dan ini akan menentukan namanya nilai gabungan. Kalau kita salah sedikit saja ya sudah ambiar ya, ambiar ya. Artinya ambiar apa? Ndak lulus gitu loh ya. Penjelasan selengkapnya sudah saya jelaskan di video sebelumnya, bisa dicek ya, sudah lengkap saya jelaskan tentang penilaian persepsional. Sekarang saya bahas bagaimana caranya kita mengetahui pertanyaan ini apakah pertanyaan negatif atau positif. Oke, ini caranya ini insya Allah tokcer ini ya, caranya ini tokcer ampuh ya. Oke, kita lihat. Di sini ada yang dinilai ya, kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial. Ya, oke. Kita lihat ya, jadi ini semuanya ada 18 item pertanyaan ya. Kita lihat di sini, kinerja dalam mengajar dan mengelola kelas. Ya, ini di sini di kiri ini buruk, di kanan ini baik. Ini saya kira semuanya sudah sepakat bahwa ini adalah pertanyaan positif ya. Berarti di sini nilainya 1, di sini nilainya 7. Nah, itu ya. Jadi seperti itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Jadi 1 semakin ke sini semakin besar. Ya. Penegakan aturan akademik tidak pernah selalu. Nah, ini juga. Pemanfaatan media dan teknologi mutakhir dalam pembelajaran. Ini positif atau negatif? Ayo, ya. Ini jelas positif. Ya. Menentukan waktu pembimbingan secara sepihak. Nah, ini menentukan waktu pembimbingan secara sepihak. Ayo, ini pertanyaan positif apa negatif? Kedisiplinan dalam mengajar, ini rendah, ini tinggi. Ini positif atau negatif? Oke, ini kalau menurut saya loh ya, menentukan waktu pembimbingan secara sepihak, ini jelas negatif ya, karena tidak boleh kita sepihak, harus kedua belah pihak ya kan, antara mahasiswa dengan kita sebagai dosen ya, di sini. Ya. Kedisiplinan dalam mengajar ya, harus disiplin ya, ngajar. Ini positif. Ya. Jadi dari 5 pertanyaan ini ada 4 positif, 1 negatif ya di sini. Nah, ini ya apa ya istilahnya, semacam menjebak ini ya. Kalau tidak benar-benar paham, tidak benar-benar tahu ya, kalau umpamanya diisi di sini, wah, menentukan waktu pembimbingan secara sepihak, maunya diisi di sini, wah, dikira ini nilainya 6 ya, dikira di sini nilainya 6 ya, padahal di sini nilainya 2, ya ambiar gitu loh ya. Ini harus benar-benar difahami ya. Ini banyak Bapak Ibu dosen ini yang apa istilahnya, yang masih ragu ya, masih bertanya ini positif negatif, ini positif negatif. Ini biasanya nih kalau yang ragu itu diklik di tengah ya. Kenapa? Karena tengah ini nilainya 4 ya. Ini ngambil amannya itu ya, ngambil amannya. Oke ya. Terus gimana caranya yang cespleng ya, caranya yang tokcer
ya, untuk mengetahui ini pertanyaan-pertanyaan ini positif atau negatif. Ayo gimana? Ya. Subscribe dulu. Oke. Ya. Jadi tolong di-subscribe dulu ya untuk mendukung channel Ahlis Update ini ya, biar terus berkembang ya. Nah, tolong di-subscribe dan jangan lupa di-share ya informasi-informasi ya, video-video ya di channel ini Ahlis Update ini, di-share ke teman-temannya agar manfaatnya makin luas ya, diberikan ke teman-temannya. Ini loh sudah dibahas sama Kang Ahlis ini ya. Oke, caranya begini ya. Ini ya, langsung saja di sini klik kanan ya, klik kanan, kemudian ini view page source ya, di bawah ini ya. Sudah ya, paham ya? Ulangi ya, klik kanan view page source atau Ctrl U. Pakai Ctrl U, diklik saja. Nah, oke ya, muncul ini ya. Jadi ini tadi ya, tadi caranya klik kanan view page source ya, nanti muncul ini. Ini adalah source code ya dari halaman sister yang ada ini, yang sedang terbuka ini ya. Kita bisa lihat ke bawah ya. Kita lihat ya, khususnya pada item-item pertanyaan. Oke, ke bawah terus ya. Kita lihat. Oke, ini sudah mulai bisa dilihat di sini. A, kompetensi pedagogik ya. Ini saya besarkan. Oke. Nah, ini sudah masuk di sini. A, kompetensi pedagogik. Nah, jadi ini ya. Nih, kompetensi pedagogik, aspek yang dinilai. Nah, ini bisa dilihat aspek yang dinilai ke bawah. Oke, ini. Nah, kinerja dalam mengajar dan mengelola kelas ya. Kalau tadi kan saya nebak ini positif, negatif, positif ya. Jelas ya. Sekarang ini langsung kita lihat source code-nya. Ini insya Allah top chair ya, 100% akurat. Nah, ini bisa dicek kinerja dalam mengajar dan mengelola kelas. Di sini buruk, di sini baik. Nah, ini mulai ya nilainya ya, value-nya ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ini berarti pertanyaan positif. Yang kiri 1, yang kanan 7. Oke ya, lanjut nomor 2. Ini nomor 2, penegakan aturan akademik ya. Tidak pernah, ini selalu. Mulai dari sini nilainya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Oke, lanjut pertanyaan ketiga, pemanfaatan media dan teknologi mutakhir dalam pembelajaran. Ini nomor 3, pemanfaatan media dan teknologi mutakhir dalam pembelajaran. Ini pernyataan positif. Nah, ini tidak pernah, ini selalu. Ini mulainya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi mulai dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Udah. Lanjut ke pertanyaan nomor 4. Menentukan waktu pembimbingan secara sepihak. Ya, ini kita lihat nomor 4. Menentukan waktu pembimbingan secara sepihak. Ya. Ini tidak pernah, ini selalu. Bisa dilihat nilainya terbalik saudara-saudara. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Berarti ini pertanyaan negatif. Ya, jelas ya. Nah, kalau tadi saya hanya menebak saja bahwa ini pertanyaan negatif, ini sudah kelihatan source code-nya. Jadi ini adalah pertanyaan negatif. Jadi mulai dari sini 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nilainya ini kebalik. Itu loh, ya. Nomor 5, kedisiplinan dalam mengajar. Ya. Ini rendah, ini tinggi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini pertanyaan positif. Jadi mulai kiri ini 1, sini 7. Ya, gimana? Sudah jelas ya? Ya ini pas kebetulan ini. Pas kebetulan tebakan saya benar. Ya. Tapi kalau umpamanya
ragu, wah ini pertanyaan ini positif apa negatif. Ya wes, ini tadi caranya. Insya Allah tokcer. Klik kanan, view page source ya. Cek di sini ya. Anda tidak perlu paham pemrograman, tidak perlu paham bahasa pemrograman, tidak perlu paham source code. Wes caranya seperti ini, dicek. Oh, di sini pertanyaannya. Ya, dilihat. Kalau dari sini 1 terus sampai 7 berarti ini positif. Kalau seperti ini negatif berarti sini 7 sampai 1. Nah, ini nilainya. Ya, ketika diklik itu nilai yang akan dimasukkan ke sistem, yang akan diolah, yang akan di total, dijumlah. Ya. Oke ya. Kita lihat lagi mana pertanyaan yang sekiranya masih membingungkan ya. Ini contoh 6 umpamanya. Mengajar yang tidak sesuai dengan bidang ilmunya. Positif atau negatif menurut jenengan ini? Ya, mengajar yang tidak sesuai dengan bidang ilmunya. Ayo. Umpamanya saya bidang ilmunya IT ya, teknik informatika. Ya. Kemudian saya ngajar bahasa Arab umpamanya ya. Ini tidak sesuai dengan bidang ilmunya. Ya. Ini positif atau negatif? Ya, kalau tebakan saya ya negatif. Ya, tebakan saya ini negatif. Ya. Oke, kita lihat di sini. Ya, nomor 6. Kompetensi profesional. Aspek yang dinilai nomor 6, mengajar yang tidak sesuai dengan bidang ilmunya. Nah, ini bisa dilihat negatif kan ya. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, tebakan saya pas benar. Jadi tidak usah ragu-ragu lagi. Wes. Ya. Jadi tidak usah naruh nilai di tengah ya, karena sampean ragu, sampean taruh di tengah. 4 biar aman. Ya. Ya kalau nanti nilai rata-ratanya berapa? Iya kalau benar semua. Maksudnya sudah memenuhi semua. Kalau enggak, dan kita butuh angka 6767 gitu loh. Ya. Seperti itu. Mengikuti perkembangan dan menguasai bidang ilmunya. Ya ini positif jelas, nomor 7 positif. Mengikuti perkembangan ilmu sesuai bidang ilmunya. Ya, ini positif. Ya. Ya lagi coba umpamanya yang kompetensi kepribadian ya. Ini 14 umpamanya ya. Berteman berdasarkan Oke ya, ini nomor 14 ya umpamanya ya. Berteman berdasarkan kepentingan dan kebutuhan diri sendiri. Nah, ini negatif atau positif? Wes langsung cek saja di sini nomor 14 ke bawah. 10, 11, 12. Ini nomor 14. Berteman berdasarkan kepentingan dan kebutuhan diri sendiri. Nah, ini tidak pernah selalu. Ini dilihat ini. Ini pertanyaan negatif. Mulainya 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ini negatif ya. Oke, kita lihat lagi satu lagi contoh lagi. Ya. Oke, ini kemampuan berkomunikasi lisan dan tulisan. Nah, ini positif atau negatif? Ya, mampu berkomunikasi dengan lisan dan tulisan. Kita lihat di sini. Ya. 15. Ini positif. 1 2 3 4 5. Jadi di sini 1, sini 7. Ya. Oke. Cek lagi nih. Terakhir. Sikap dalam menerima kritik, saran dan pendapat dari mahasiswa. Nih. Tutup sampai terbuka, dilihat sini sikap ya, ini positif ya. 1 2 3 4 5 6. Oke ya, jadi sudah jelas ya. Jadi ini caranya ya, ini caranya, insya Allah ini cara yang akurat, cara yang tokcer, cara yang cespleng untuk mengetahui apakah item pertanyaan itu positif atau negatif ya. Jadi tidak usah gambling lagi ya. Ini bagi yang mohon maaf yang sering tanya-tanya ya, ini pertanyaan ini positif apa negatif ya. Ini jawabannya ya. Jadi caranya tadi saya ulangi, klik kanan, view page source, nanti langsung muncul ini ya. Tinggal dilihat saja ke bawah. Oke ya, jadi jelas ya. Oke, semoga bermanfaat ya. Kalau masih ada yang belum paham, kalau masih ada yang ingin ditanyakan, silakan, tidak apa-apa. Tulis di kolom komentar, tulis saja, tidak apa-apa. Insya Allah nanti saya bantu untuk menjawab
Kalau bisa saya jawab di kolom komentar, saya jawab di kolom komentar. Kalau nggak bisa, nanti saya buatkan penjelasan via video, ya. Oke, tetap ikuti terus ya. Subscribe, nyalakan loncengnya, share informasi ini kepada rekan-rekan dosen semuanya dimanapun berada. Ya, berikan informasi ini ke dosen-dosen semuanya, ya. Biar paham semua, biar tahu semua. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.